Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 21 Januari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, ya Bapa, karena Bapa begitu dahsyat dan berkarya dengan begitu hebat untuk keselamatan kami, umat manusia. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima malam pemberian-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-3. Beginilah bunyi firman Allah. Akhir zaman dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan kita telah diingatkan supaya kita mesti pastikan bahwa nama kita itu tertulis di dalam kitab kehidupan. Sebab jika nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan dilemparkan keluar ke dalam lautan api dan kita mengalami kematian kedua. Dan ingatlah, nama kita bisa dihapuskan di dalam kitab kehidupan manakala dalam hidup ini kita bertindak melawan Allah, berdosa kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu kita berharap bahwa masing-masing kita selaku umat Allah akan terus berjuang di dalam kehidupan ini dan menyadari bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Karena itu daripada kita harus terbit perbuatan-perbuatan yang besar yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup ini. Tentu kita menyayangkan bahwa dunia di mana kita hidup sekarang, di sana sini terjadi berbagai-bagai peristiwa yang mengerikan. Karena orang tidak lagi dapat hidup damai seorang dengan yang lainnya. Ada upaya dan usaha untuk saling menjatuhkan, saling membinasakan. Ada upaya-upaya untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan karakter. Juga berlanjut
pada pembunuhan fisik bagi sesama umat manusia. Dan ini sebuah keadaan yang menyedihkan bagi kehidupan kita sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita harus ingat bahwa manakala kita memiliki perilaku hidup yang demikian, maka sesungguhnya kita sedang menjadikan kehidupan kita sebagai pribadi-pribadi yang ada di dalam kegelapan. Kita tidak memberikan cahaya terang bagi kehidupan dunia ini. Sekali lagi kita harus ingat, perbuatan-perbuatan keji yang kita lakukan itu akan membuat dunia makin gelap. Dan ketika dunia makin ada di dalam kegelapan, manusia yang hidup di dalamnya tidak lagi akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita mesti berwaspada sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau dunia ada di dalam kegelapan, maka yang akan kita dengar dan saksikan adalah teriakan penderitaan dari umat manusia. Karena itu di dalam kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga tadi menegaskan kepada kita bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Itu berarti bagian firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita bisa menerangi dunia ini manakala kita memiliki perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadirat Allah. Manakala kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana, yang memiliki tugas untuk selalu mengantarkan sesama kita untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga dengan pekerjaan dan perbuatan kita yang sedemikian, membuat hidup ini bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan kepada kita yang telah menuntun setiap orang datang dan hidup dalam kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan pasti begitu sedih melihat akan kehidupan umatnya yang ternyata tidak hidup sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana dan mencintai kebenaran di dalam hidup ini. Yang hanya kesukaannya adalah perbuatan-perbuatan daging, sehingga mencederai kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan dunia. Memang kalau kita belajar di dalam Galatia pasalnya yang kelima, di sana dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa manakala perbuatan-perbuatan daging itu menguasai kehidupan manusia, maka dia akan melahirkan tindakan-tindakan yang keji, sehingga akan terus mendatangkan penderitaan bagi sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Itulah sebabnya kita ingat Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima
ayatnya yang ke-14. Bahwa kamu adalah terang dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya Yesus menegaskan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Kita harus ingat, akibat dari dosa, maka dunia sedang ada di dalam kegelapan. Dan karenanya manusia cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus dan tidak berkenan di hadirat Allah. Karenanya Yesus berpesan supaya setiap umat percaya mesti menjadi terang bagi dunia ini. Dan itu harus dia lakukan melalui perbuatan-perbuatannya yang berkenan, supaya banyak orang menyaksikannya dan mempermuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Karena itu jangan pernah kita lengah di dalam hari-hari hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun sekarang kita sedang ditempatkan oleh Allah, kita harus menerangi tempat kediaman kita. Kita harus menerangi tempat di mana kita bekerja. Kita harus menerangi tempat di mana kita berusaha. Supaya dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, banyak orang dapat menyaksikan dan mempermuliakan Allah di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, Allah pasti mengalami kesedihan yang sangat dalam menyaksikan keadaan hidup kita yang bukan makin hari makin membaik, tetapi justru makin hari makin memperlihatkan tanda-tanda yang buruk di dalam kehidupan dunia ini. Dengan tindakan-tindakan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dengan tindakan-tindakan yang hanya mencederai kehidupan sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari kita ingat pesan Allah melalui kitab Daniel pasal 12 ayatnya yang ketiga tadi. Dengan tegas dikatakan kepada kita, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Karena itu dengan mendengarkan kebenaran firman Allah ini, mari masing-masing kita dapat berefleksi dan mengenal kehidupan kita di bumi ini. Adakah kita sedang hidup sebagai pribadi-pribadi yang bijaksana dan sedang menuntun sesama kita untuk datang kepada kebenaran? Ataukah kita sedang hidup sebagai pribadi-pribadi yang hanya hidup menurut tuntutan kedagingan kita, dan karenanya tidak lagi menghormati ketetapan Tuhan dalam hidup ini, dan tidak lagi menghormati keberadaan sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Ingatlah, jangan pernah kita terus hidup di dalam kegelapan
dan mewarnai dunia ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Sebab jika itu yang terus kita lakukan, nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-15 dengan tegas telah berkata bahwa di saat nama kita tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena itu segera mengalami pertobatan dan jangan terus tinggal di dalam kegelapan dan mewarnai hari-hari hidup ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Tapi sebaliknya berjuang untuk hidup sebagai orang-orang bijaksana dan berjuang pula untuk menuntun setiap orang untuk datang dan hidup dalam kebenaran. Hanya dengan demikianlah kita akan benar-benar hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Tuhan di bumi ciptaan Tuhan ini. Tuhan merindukan kita untuk mempermuliakan namanya. Tuhan merindukan kita untuk setia mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita. Supaya dengan demikian kita tetap menjadi bagiannya di dalam sorga rumah Bapa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Sebab Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan terus meminta kepada kami supaya kami tinggalkan kesesatan hidup kami. Dan kami harus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan memiliki tugas untuk mengantarkan setiap sesama kami untuk hidup dalam kebenaran. Supaya dengan demikian kami tetap menjadi milik-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan menerangi dunia ini sebagaimana tugas dan misi besar yang telah Allah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah melawat kami. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit. Baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit. Dan biarlah oleh jamahan tangan kasih sayang-Mu mereka bisa mengalami pemulihan, sehingga mereka boleh ada di dalam keadaan kuat dan sehat, dan terus menyatakan syukur mereka kehadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu dengan segala aktivitas, dalam segala usaha untuk mencari nafkah di dalam kehidupan mereka. Baik umat-Mu yang bekerja di darat, dengan segala usaha dan aktivitas hidup mereka, maupun umat-Mu yang bekerja di laut selaku para nelayan, yang di dalam musim-musim seperti ini mengalami banyak kesulitan, mengalami tantangan-tantangan besar, badai dan gelombang yang mesti harus mereka hadapi. Malam ini hamba mau berdoa untuk seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berusaha mencari nafkah di dalam kehidupan mereka, baik di darat maupun di laut. Hamba minta kepadamu, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati mereka, beri perlindungan kepada mereka, dan bukalah pintu berkat-Mu, dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu sekalian, supaya mereka dapat hidup dari pemberian berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Dan umat-Mu yang bekerja sebagai ASN di instansi pemerintah, umat-Mu yang bekerja sebagai pegawai swasta di kantor-kantor swasta, Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka,
supaya mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka bisa dapat terus mengalami berkat-berkat-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja Tuhan yang telah Tuhan tempatkan dalam dunia ini untuk warta pelayanan, warta keselamatan. Karena itu hamba berdoa untuk para pendeta, para penatua diaken, para penginjil dan seluruh pelaku pelayanan dalam gereja Tuhan. Kiranya Allah berkenan memberkati supaya mereka terus berdiri atas nama-Mu dan dengan berani bersaksi tentang nama-Mu dan mewartakan warta keselamatan serta seruan pertobatan bagi umat manusia, sehingga biarlah dunia ini terus diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba juga berdoa untuk para pimpinan gereja-Mu, mulai dari lingkup jemaat, lingkup klasis dan sinode. Tuhan berkenan memberkati para pemimpin gereja-Mu di setiap lingkup. Biarlah melalui kepemimpinan mereka, umat-Mu diarahkan untuk setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya para pemimpin bangsa kami adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan yang terus menyelenggarakan kepemimpinan bangsa ini menuju cita-cita luhur bangsa ini, masyarakat adil dan makmur. Juga semua kami sebagai rakyat di rumah bersama Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kota Kasih. Tolonglah kami supaya kami benar-benar hidup bertanggung jawab untuk menghormati para pemimpin bangsa kami, saling menghormati sesama kami, supaya kami hidup dalam keadaan damai, seorang dengan yang lainnya, di rumah bersama yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat, karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan khusus kepada kami, supaya malam ini kami beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.